Halo semuanya, yuk kita langsung bahas saja materi kali ini. Kalau selama ini kamu mikir manajemen perkantoran itu cuma soal numpuk-numpuk kertas yang ngebosenin atau ngetik seharian penuh, wah kamu harus siap-siap ubah cara pandang kamu nih. Di sesi bedah topik kita kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan kalau manajemen perkantoran itu sebenarnya adalah mesin penggerak utama di balik setiap perusahaan sukses. Ibaratnya nih, tanpa mesin ini, sehebat apapun ide bisnisnya, operasionalnya pasti bakal lumpuh total. Jadi, yuk kita panasin mesinnya dan lihat gimana bidang yang satu ini bisa jadi batu loncatan atau katalisator yang luar biasa banget buat karir kamu. Nah, biar obrolan kita makin terarah, ini dia 5 poin utama yang bakal kita bahas. Pertama, kita bahas soal jantung utama sebuah perusahaan. Terus yang kedua, 5 pilar manajemen perkantoran. Lanjut ke yang ketiga, perbandingan antara hard skill dan soft skill. Keempat, pilihan karir dan tempat kerjanya. Dan terakhir, kelima, kita bakal masuk ke era digital manajemen perkantoran. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama ya. Jantung utama sebuah perusahaan, alias memahami inti dari operasional bisnis itu sendiri. Coba deh bayangin perusahaan itu kayak tubuh manusia. Kalau tim penjualan itu ibarat wajahnya, nah manajemen perkantoran ini adalah detak jantungnya. Ini krusial banget buat mastiin semuanya tetap hidup dan jalan. Intinya, ini tuh soal gimana kita mengatur, mengelola, dan ngejalanin tugas-tugas administrasi biar kantor bisa beroperasi dengan rapi, tertib, dan yang paling penting, efisien. Kata kuncinya di sini tuh efisien ya. Jadi bukan sekedar sok sibuk ngerjain tugas ini itu, tapi gimana kita nyiptain sistem yang bisa jadi tulang punggung operasional buat semua orang di gedung kantor tersebut. Karena begini, tujuan utama dari peran ini tuh jauh lebih besar dari sekedar beres-beres meja. Kamu tahu nggak, hilang satu dokumen penting aja tuh bisa bikin kita buang-buang waktu produktif berjam-jam loh. Disinilah manajemen perkantoran unjuk gigi. Mereka bikin pencarian data jadi secepat kilat, ningkatin pelayanan, dan pastinya ngebantu banget para pimpinan buat ngambil keputusan penting berbekal informasi yang akurat. Ujung-ujungnya, jelas ini semua tentang ngirit waktu dan potong biaya. Dan di dunia bisnis, ngemat waktu dan biaya itu sama aja kayak nyelamatin nyawa perusahaan kan? Lanjut ya, ke bagian kedua kita, 5 pilar manajemen perkantoran. Kita bakal bedah apa aja sih tugas-tugas fundamental di dalam kantor? Nah, hal yang paling menarik dari kelima pilar ini adalah porsinya yang benar-benar seimbang. Ada administrasi surat menyurat, pengarsipan dokumen, pengoperasian teknologi, pelayanan dan komunikasi, serta pengelolaan jadwal. Kelimanya ini punya bobot yang sama persis buat ngejaga keseimbangan operasional harian. Coba bayangin, kalau satu pilar aja rubuh, misalnya nih, jadwal rapat tiba-tiba berantakan, atau teknologinya ngadat, wah, dijamin deh seluruh operasional perusahaan hari itu bakal langsung goyah dan kacau balau. Biar kebayang prakteknya di dunia nyata, coba kita ambil contoh alur dari tugas yang paling dasar banget. Surat menyurat dan pengarsipan. Langkah pertamanya tuh dimulai dari bikin surat atau email yang profesional. Terus, langkah kedua kita kelola deh lalu lintas komunikasinya. Gerak cepat milain mana surat yang masuk dan mana yang keluar. Nah di langkah ketiga, dokumen tadi harus diarsipkan dengan benar. Supaya aman dan gampang banget dicari lagi kalau nanti butuh. Kelihatan kan? Ini tuh benar-benar siklus hidup informasi yang sehat di dalam sebuah kantor. Sekarang, kita masuk ke bagian ketiga. Hard skill versus soft skill. Atau profil ganda yang wajib dimiliki seorang profesional admin. Ini bagian yang super krusial. Seorang admin yang handle itu ibaratnya harus punya 2 senjata utama. Di satu sisi, kamu dituntut punya keahlian teknis alias hard skill yang presisi. Kayak ngetik cepet, jago ngoperasiin komputer, nguasain aplikasi perkantoran, sampai ngelola data dengan sistematis. Tapi, jangan salah, soft skill itu juga nggak kalah pentingnya. Kamu mutlak butuh sentuhan manusiawi. Harus ramah, komunikatif, disiplin, dan jago kerja bareng tim. Jadi admin yang sukses itu nggak cuma sembunyi di balik layar komputer ya, tapi mereka tuh pinter banget ngegabungin presisi teknologi dengan kecerdasan emosional saat ngobrol sama rekan kerja atau klien. Oke, masuk ke bagian keempat. Pilihan karir dan tempat kerja. Kita bakal lihat sejauh mana sih keahlian ini bisa bawa kamu melangkah.
Ternyata keahlian yang baru aja kita bahas tadi itu bisa ngebuka banyak banget pintu karir yang fleksibel. Semuanya tinggal disesuaikan aja sama minat dan kekuatan unik kamu. Kalau kamu tipe orang yang rapi, terorganisir, dan teliti banget sama data, posisi kayak staf arsip, administrasi perkantoran, atau data entry bakal cocok banget. Tapi kalau kamu ngerasa lebih unggul di komunikasi, peran sebagai sekretaris, resepsionis, atau customer service udah nungguin tuh. Bahkan nih, buat kamu yang update banget sama tren internet, ada posisi seru jadi admin media sosial. Bener-bener luas kan? Kamu bisa merancang karir yang paling bikin kamu enjoy. Terus di mana dong kita bisa mempraktekkan keahlian ini? Jawabannya, secara harfiah, di mana aja. Karena tiap organisasi butuh jantung operasional ini. Paspor karir kamu itu berlaku di hampir semua sektor. Bayangin aja, mulai dari sekolah, perpustakaan, perusahaan swasta, bank, rumah sakit, hotel, kantor pemerintahan, sampai perusahaan logistik dan toko online yang geraknya serba cepat, semuanya butuh kamu. Keterampilan manajemen perkantoran itu benar-benar aset yang super universal. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, era digital manajemen perkantoran. Ini dia wajah masa depan berteknologi tinggi dari profesi kita. Kalau kamu masih ngebayangin admin itu kerjanya di antara tumpukan kertas berdebu, wah buang jauh-jauh deh pikiran itu. Manajemen perkantoran modern zaman now itu udah sangat bergantung sama kelincahan digital. Rutinitas kita sekarang udah dipindahin ke cloud storage yang bisa nyimpen jutaan dokumen tanpa menuhin ruangan fisik kantor sedikit pun. Kita pakai email dan meeting online buat koordinasi sama tim di beda benua dalam hitungan detik, plus pakai aplikasi arsip digital yang canggih banget. Makanya, nguasain teknologi itu bukan lagi sekedar nilai tambah, tapi udah jadi syarat mutlak supaya kamu bisa terus bersaing di dunia kerja yang super dinamis ini. Sebagai penutup sesi bedah topik kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan menantang nih buat kamu. Kita udah sama-sama lihat kalau peluang karir di bidang ini tuh luas banget, selalu dibutuhin di semua industri, dan sekarang udah bertransformasi total dari kertas ke awan digital. Tapi, dengan teknologi yang terus melesat maju tiap harinya, pertanyaannya adalah, apakah kamu siap buat keluar dari zona nyaman, terus mengadaptasi keahlian kamu, dan ngambil posisi terdepan sebagai ahli manajemen perkantoran digital? Pilihan itu ada di tangan kamu.